kita masih berada di mausimut ta'at, musim ketaatan. Waktu-waktu di mana kita dapat lebih banyak melakukan amal-amal soleh, dan amal-amal soleh yang kita lakukan di hari-hari ini akan menjadi amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita bisa membagi mausimut ta'at di bulan ini menjadi 4 term, 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tanggal 1 sampai tanggal 8, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita bahwa al-amalus shalihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhihi al-ashr, bahwa amal-amal saleh yang kita lakukan di hari-hari ini akan menjadi amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya. Apakah itu puasa, baca Quran, sedekah, qiyamul lail, termasuk menuntut ilmu, menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa mengalahkan jihad fi sabilillah. Karena para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah termasuk jihad fi sabilillah yang bisa dikalahkan dengan amal-amal soleh yang kita lakukan di hari-hari ini? Maka Nabi mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah tidak bisa menandingi amal soleh yang kita lakukan di hari-hari ini. Yang bisa menandingi itu apa? Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji bi syai'in. Kecuali seorang laki-laki yang bisa mengalahkan amal soleh kita di hari-hari ini adalah laki-laki yang keluar dari rumahnya membawa hartanya, membawa jiwanya untuk berjuang di jalan Allah, lalu dia pulang tidak membawa apa-apa, hanya tinggal nama. Atau perang tapi tidak meraih sedikit pun harta ghanimah. Itu yang bisa mengalahkan amal soleh kita di hari-hari ini. Tanggal 9-nya punya keistimewaan khusus dibandingkan 8 hari yang lainnya, yaitu puasa Arafah, yang ketika Nabi ditanya tentang puasa Arafah, maka tukafirul madiyata wal baqiyah, bisa mengampuni dosa 1 tahun kita yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan itu adalah amalan terbaik di hari itu. Jadi kita kalau memilih di tanggal 9 antara puasa dengan ibadah yang lain termasuk sedekah, baca Quran, qiyamul lail, maka puasa yang paling baik, karena disebutkan secara khusus keutamaannya. Bagaimana kalau ada orang yang puasa tarwiyah di tanggal 8? Tentu itu diperbolehkan, tidak menjadi amalan khusus, tapi tidak dilarang, karena mengikuti dalil yang bersifat umum tadi. Semua amal soleh, dan puasa termasuk amal soleh yang dianjurkan dan menjadi amal soleh yang juga amal soleh terbaik. Yang ketiga adalah tanggal 10-nya. Untuk tanggal 10 ini tidak ada amalan yang lebih baik daripada menyembelih kurban, dan insya Allah ini yang akan kita bahas. Sehingga hari itu tidak boleh puasa,
Bahkan amal-amal soleh yang lainnya yang tadi disebutkan Nabi yang paling dicintai oleh Allah itu ada yang lebih utama lagi di tanggal 10 khusus, yaitu menyembelih kurban, karena Nabi mengatakan ma'amila adamiyun yauman nahri ahabbu ilallahi min iraqatid dam. Tidaklah seorang anak Adam melakukan amal-amal soleh di tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut oleh Nabi dengan Yauman Nahri, hari penyembelihan, ya kan? Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menumpahkan darah kurban. Lalu Nabi melanjutkan, wa innaha lata'ti yaumal qiyamati bi adlafiha wa quruniha wa asy'ariha. Nanti kurban itu akan datang pada hari kiamat menghadap Allah membawa tanduknya, tulang-tulangnya dan bulu-bulunya untuk menjadi saksi bahwa kita telah berkorban di dunia. Itu amalan yang terbaik. Term yang keempat adalah ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, 3 hari setelah Yauman Nahar. Selain masih diberikan kesempatan kita untuk berkorban, di 3 hari itu masih diperbolehkan dan memiliki nilai kurban, ya kan? Juga ada amalan yang paling utama di 3 hari itu. Apa amalan utama di 3 hari itu selain berkorban? Amalan utamanya adalah memperbanyak zikir. Karena apa? Udah kagak boleh puasa. Kalau hari-hari ini kita diperintahkan untuk berpuasa karena menjadi amal soleh tadi. Tapi 3 hari itu nggak boleh kita puasa. Apa gantinya? Banyak zikir. Kenapa disebut dengan amalan terbaik? Karena menjadi perintah Allah yang disebut oleh Allah secara khusus. Ya kan? Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kalau kamu sudah menyelesaikan manasik kalian, maka zikirlah kepada Allah. Ya, walaupun ini konteksnya untuk orang yang berhaji, tetapi sesungguhnya juga untuk kita semuanya, yaitu berzikir kepada Allah dengan jumlah yang banyak, seperti kita mengingat orang tua kita, atau justru lebih banyak dan lebih kuat ingat kita kepada Allah daripada ingat kita kepada orang tua kita. Karena itu para ulama ketika mengomentari hadis Nabi bahwa hari tasyrik itu adalah ayyamu aklin wa syurbin, adalah hari-hari untuk makan dan minum, tidak boleh berpuasa. Mereka mengatakan supaya ketika kita nggak puasa, kita makan dan minum, maka kita lebih kuat untuk berzikir. Jadi tujuannya kita disuruh makan dan minum pada hari tasyrik itu adalah supaya kita lebih kuat, lebih semangat untuk berzikir. Bukan makan minumnya saja, tapi tujuannya adalah agar kita kuat berzikir. Nah, kita kan perhatian kita cuma makan minumnya doang, ya kan? Zikirnya enggak, ya kan? Padahal perintahnya adalah agar kita berzikir supaya kuat, nggak boleh puasa, banyakin makan dan minum, terutama kita sudah mendapatkan daging. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sehingga kesempatan ini adalah kesempatan yang berharga bagi kita, jangan kita sia-siakan. Dan kalau kita hitung 13 hari, hampir setengah bulan, ya kan? Artinya kalau 2 bulan yang lalu kita dimuliakan oleh Allah dengan puasa Ramadan sebulan full dengan seluruh keistimewaannya, maka bulan Dzulhijjah ini kita dimuliakan oleh Allah setengah bulannya, separuhnya, ya, dengan ibadah-ibadah yang tidak jauh berbeda dengan ibadah-ibadah yang ada di bulan puasa, ya kan? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ibadah yang paling besar yang menjadi syiar Islam di muka bumi ini adalah berkorban, ya kan? Adalah berkorban, yang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berhaji dengan menyembelih dam mereka,
atau hadiyun mereka, kita sebagai orang yang tidak berhaji juga diperintahkan untuk menyembelih binatang tapi dalam bentuk kurban. Yang mana korban ini diberlakukan atau dilakukan oleh sebagian orang saja. Kita nggak tahu berapa jumlah orang yang berkorban setiap tahunnya di seluruh dunia. Kalau haji kan kita bisa ngitung 3 juta kaum muslimin melaksanakan ibadah haji dari 1 miliar kaum muslimin. Jadi 3 per 1 miliar, nah itu bisa dihitung sendiri. Kurang lebih 0,3% yang berhaji. Nah yang berkorban nggak tahu gimana cara ngitungnya, kan. Tapi kalau kita lihat misalnya sebagai penelitian kecil-kecilan misalnya di komplek ini, yang berhaji ada 2 orang, yang berkorban berapa orang? Dapat berapa sapi di sini Pak sekarang? Ada 10. Gampangnya kalau 10 kan 70 orang, kan? 7 kali 10, kan? Mungkin 100 lah, kan? Itu bandingannya, kan? Oleh karenanya persentase orang yang berkorban juga tidak banyak. Oleh karenanya kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di tanggal 10, kita berkorban. Dan perintah korban itu diberlakukan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk membeli korban dan memiliki kelebihan untuk makan di hari itu. Sehingga kalau kita pakai standar ini, paling tidak kalau di tabungan kita kok ada uang 3 juta, maka kita sudah bisa berkorban. Kenapa? Karena mungkin kita beli korbannya 2,5 juta, kan? Yang 500.000 untuk kita makan, kan? Kalau gaji kita sebulan sekali, yang paling tidak kita bisa menyediakan uang sisa untuk makan selama 1 bulan ke depan, kan? Sampai dapat gaji lagi, kan? Maka kita cek kemampuan kita masing-masing, karena Nabi mengancam kita, kan? Man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memilih kemampuan untuk bisa berkorban, lalu dia tidak mau berkorban, maka janganlah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Tempat sholat kita Idul Adha itu, kan? Malu kalau seandainya tidak berkorban. Jangan dekat-dekat tempat musola kami, artinya tempat mengerjakan sholat Id. Oleh karenanya, kalau kita tidak bisa berkorban, maka hendaknya kita ikut membantu pelaksanaan kurban, supaya kita nggak ketinggalan untuk mendapatkan pahala. Orang lain berkorban, mendapatkan amalan yang utama, kita nggak berkorban, jangan sampai kita duduk-duduk saja di rumah. Atau justru barangkali di antara kita ada yang malah jalan-jalan. Seharusnya kita ikut nimbrung. Gimana caranya supaya kita nggak bisa berkorban, bisa ikut mendapatkan pahala dengan cara membantu pelaksanaan korban. Nah ini yang bisa kita lakukan. Kemudian apa saja adab ketika kita berkorban? Yang pertama adalah harus niat dengan benar. Niat ini berfungsi untuk apa? Pertama, supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Jangan sampai kita berkorban niatnya sombong-sombongan, berlagak menjadi orang yang dermawan. Sayang kalau kemudian korban kita nggak diterima oleh Allah karena kita tidak ikhlas, hanya ingin riya, dilihat oleh orang atau didengar oleh orang untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Yang kedua adalah niat benar itu bahwa kita niatkan korban ini untuk berkorban, bukan untuk yang lainnya. Karena niat berfungsi untuk membedakan apakah sembelihan kita ini untuk korban atau untuk yang lainnya, untuk sedekah atau untuk sekedar makan-makan saja.
Karena kan ini menyembelih binatang ini adalah kebiasaan kita sebagai manusia untuk persediaan makanan, ya kan? Ya mereka tukang-tukang sate, ya kan? Itu kan mereka nyembelih kambing setiap hari, ya kan? Tapi kan bukan kurban. Sehingga niat ini untuk membedakan ini diniatkan untuk berkorban atau untuk yang lainnya. Maka niatnya harus benar. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah kalau kita sudah ingin berkorban, maka sejak memasuki 10 hari yang pertama, yaitu tanggal 1 Dzulhijjah, maka hendaknya kita tidak memotong rambut kita atau bulu kita, semua jenis rambut yang ada dalam tubuh kita, ya kan? Kuku kita dan anggota tubuh kita yang lainnya. Ya misalnya ada kulit yang menonjol, ya nggak usah dipotong, ya kan? Kutil gitu kan, nggak usah dipotong, biarin aja. Ya kan? Karena Nabi mengatakan idza dakhalal ashru, kalau sudah memasuki 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan ada di antara kalian yang ingin berkorban, maka fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'an. Ya, jangan mengambil rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Ya, termasuk kulit itu adalah kukunya. Ya, kan? Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah kita tidak memotong rambut korban kita atau memotong kuku korban kita. Ini perbedaan penafsiran menurut para ulama. Tapi yang lebih dekat adalah kitanya sebagai pengkorbannya. Maka bagi orang yang tidak berkorban tidak mengapa kalau ingin motong rambut, potong kuku dan lain sebagainya. Karena Nabi mengatakan wa arada ahadukum an yudhi. Jadi bagi orang yang mau berkorban, berlaku bagi dia untuk tidak memotong rambutnya, kukunya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hendaknya, ya kan? Bahkan bukan hendaknya, tapi wajib untuk menyembelih korban yang memenuhi syarat, yaitu tidak cacat. Tidak cacat yang dimaksud adalah ada 4 yang dilarang, ya, untuk kita korbankan karena menjadi tidak sah. Pertama adalah al-aura'u al-bayyin auruha, yang buta jelas butanya. Kalau cuman melihat satu masih belum buta, ya kan? Jadi kalau ada kambing kok sudah nggak bisa ngelihat, jalannya nabrak-nabrak, nah berarti buta, nggak boleh dikorbankan. Wal maridatu al-bayyinu maraduha, yang sakit jelas sakitnya. Ya. Kalau sudah nggak doyan makan, hanya lemes, duduk saja, ya kan? Nggak mau minum, nggak mau makan, nampak matanya mengeluarkan air mata, itu tandanya sakit, jelas sakitnya, nggak boleh dikorbankan. Wal arja'u al bayyinu dal'uha, pincang yang jelas pincangnya. Ya kan? Jadi bukan sekedar kesleo, tapi pincang, ada kakinya yang nggak bisa digunakan untuk berjalan. Wal ajfa'ul lati la tunqi, dan binatangnya kurus sehingga kelihatan tulang-tulangnya. Jadi kurus kering. Kambing misalnya cuma 15 kilo misalnya, nah itu kurus banget, ya kan. Sapi misalnya cuma 150 kilo, nah itu kurus banget, kelihatan tulangnya, ya. Jangan yang begitu, ya itu nggak boleh, ya nggak cukup, ya kan. Ditambahkan lagi binatang yang terpotong buntutnya atau terpotong telinganya, atau sudah patah tanduknya, ya, namanya ya, al-kasiroh, ya, yang putus. Kalau telinganya cuman cupang, dipotong dikit biasanya untuk tanda, itu tidak mengapa.
Yang nggak boleh adalah putus telinganya. Atau tanduknya patah sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau patah hilang semuanya, itu yang nggak boleh. Ya kan? Berarti dia habis berantem. Ya kan? Kalau berantem berarti bisa jadi ada yang luka di situ. Ya, menjadikan sakit. Ya. Boleh kita berkorban binatang yang tidak bertanduk. Ya, kambing kan tidak semua punya tanduk. Ya kan? Tapi yang punya tanduk itu lebih baik. Karena Nabi memilih kambing untuk dikorbankan ya amlahaini akronaini, yang gemuk dan bertanduk. Dan itu yang paling baik, karena itu dipilih oleh Nabi. Kemudian hendaknya memilih korbannya yang bagus, ya kan? Jadi tidak sembarangan, tapi yang bagus, yang berkualitas. Ini ada banyak jenis sapi kalau kita, ya, jenis kambing. Ya. Maka yang lihat yang paling bagus, ya. Jangan yang korengan, ya. Ya. Jangan yang yang kualitasnya jelek lah. Ya. Karena kalau kita lihat dalam sejarah yang diterima pengorbanan dari Qabil dan Habil adalah kurban yang paling bagus. Ketika Habil mempersembahkan kambing yang paling gemuk, yang paling disukainya, ya, bersih, maka Allah terima. Fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Sedangkan yang satunya lagi mempersembahkan sayur-sayuran tapi tidak berkualitas. Dan itu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya menyembelih korban dengan tangannya sendiri. Ini adabnya atau sunnahnya. Karena Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Apakah boleh diwakilkan? Tentu boleh. Karena Nabi juga mewakilkan kepada Ali untuk menyembelih sisa daripada binatang-binatang al-hadyu yang dibawa oleh Nabi saat melaksanakan haji wada. Jadi kalau kita bisa menyembelih, sembelih sendiri. Ya kan? Kalau nggak bisa, serahkan kepada ahlinya. Ya kan? Dan kita bisa belajar menyembelih itu. Ya kan? Karena pada dasarnya, ketika kita berkorban, itu kita sendiri yang melakukannya. Seperti Nabi nyembelih sendiri. Ya. Kemudian dibantu dengan para sahabatnya untuk menguliti, memotong-motong, lalu membagi-bagikan. Itu aslinya. Hanya sekarang jarang kita temukan ada orang nyembelih sendiri dan mengolah sendiri. Padahal itu yang sunnahnya, itu yang benar. Ya kan? Tapi dalam rangka untuk mempermudah, juga untuk pembagiannya secara merata, maka diserahkan kepada panitia. Ya. Mereka menjadi wakil bagi kita. Maka minimal kita minta tolong kepada panitia untuk menjatuhkan, untuk mengolah, menguliti, yang gorok kita sendiri. Masalahnya adalah kalau kita korban sapi ada 7 orang, kan nggak mungkin masing-masing bawa golok. Harus 1 orang. Maka 1 orang itu ya mewakili teman-temannya. Karena Nabi Doha an-nabiyyu bikabsyaini amlahaini akronaini. Nabi sendiri yang menyembelih 2 ekor domba, ya kan, yang gemuk dan yang bertanduk. Dzabahahuma biyadihi. Nabi menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Wasamma, membaca basmalah, wa kabbara, dan bertakbir. Bismillahi Allahu akbar. Ya kan? Tambahkan niatnya, hadza minni, ini dariku, dan wamin fulan. Sebutkan nama-nama orang yang berkorban. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Nabi meletakkan kakinya di atas lehernya. Jadi kakinya nginjek leher kambing tersebut untuk disembelih. Lalu wajib bagi kita kalau kita berkorban untuk menyembelih pada waktu yang telah ditentukan.
Jangan menyembelih kurban sebelum mengerjakan sholat Id. Ini kan kebalikan dari zakat fitrah. Kalau zakat fitrah diberikan sebelum Id. Kalau ini setelah Id. Jadi antara dua Id ini ada hubungannya. Islam itu hanya punya dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri kita berzakat fitrah sebelum Id. Yang kita zakati adalah, yang kita keluarkan adalah makanan pokok, beras. Kalau Idul Adha kita nyembelihnya setelah sholat Id. Yang kita sodakohkan lauknya. Kan kemarin kagak ada lauknya Pak ya, beras doang, lauknya kagak ada. Nah ini sekarang lauknya doang nih, kagak ada berasnya. Kalau kita hubung-hubungkan, jangan-jangan perintahnya adalah beras yang kita berikan itu hendaknya masih tersisa sampai sekarang. Sehingga jangan dikasih cuman 2,5 kilo, harusnya 1 kintal tuh supaya masih sisa sampai sekarang. Kan boleh memberikan 1 orang 1 kintal, kan boleh, kan nggak dilarang. Kan itu minimal 2,5 kilo itu minimal, ya kan. Kalau mau ngasih sampai sekarang masih ada ya 1 kintal, ya kan. Nah ini lauknya baru datang, bentar lagi, ya kan. Jadi ada hubungannya. Maka korban ini dilakukan setelah melaksanakan sholat Id. Kalau ada orang yang menyembelih sebelum sholat Id, maka itu dianggap sedekah biasa, bukan korban. Nabi bersabda, "Man doha qabla sholati fa innama dzabaha li nafsihi." Siapa yang berkorban sebelum melaksanakan sholat, maka dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Ya kan? Artinya bukan termasuk korban. Wa man dzabaha ba'da sholati, siapa yang menyembelih setelah sholat, faqad tamma nusukuhu, maka sembelihannya sempurna. Wa asaba sunnatal mursalin, dan sesuai dengan sunnah para rasul. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 hari tasyrik sebelum maghrib. Karena kalau sudah maghrib memasuki hari yang ke-14, sudah selesai masa tasyriknya. Boleh nggak menyembelih di malam hari? Boleh. Ya. Tidak menyebabkan batal korban kita. Karena kalau kemudian yang kita korbankan banyak, misalnya nih masjid kita dapat 100 ekor onta, 100 ekor onta sapi misalnya, kan nggak selesai dalam seharian, lanjut sampai malam hari, itu boleh, ya kan? Tidak dilarang. Ya kan? Bisa jadi karena terjadi sesuatu, tertunda-tunda sampai kita nyembelihnya di malam hari, itu masih diperbolehkan. Karena yauman nahri itu tidak hanya mencakup siangnya saja, tapi juga mencakup malamnya. Makanya ketika Allah bersumpah walayalin ashrin, 10 malam, itu yang dimaksud adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Padahal Allah menyebutkan walayalin. Layal itu jamak dari lail, malam, ya kan? Padahal yang dimaksud adalah siang, ya kan? Ayyamu al-ashri min Dzulhijjah. Hari-hari pada bulan Dzulhijjah. Sehingga hari itu mencakup siang dan malam. Sehingga malam diperbolehkan. Kemudian hendaknya kita mengikuti adab-adab menyembelih. Kalau tadi kan berkorban sebelum kita berkorban, sebelum kita menyembelih, ya kan, adab-adabnya kayak tadi. Nah sekarang saat kita menyembelih, apa saja adabnya? Adabnya adalah hendaknya kita tidak menyembelih hewan yang banyak susunya. Jadi pilih yang air susunya tidak banyak. Kalau sedang banyak, diperah terlebih dahulu, baru kemudian disembelih. Ya kan? Jangan disembelih dulu baru diperah, ya kan? Tidak keluar. Ya kan? Kenapa? Karena Islam menghargai pemanfaatan terhadap air susu. Ya kan? Jadi supaya tidak mubadzir. Ya kan? Jadi diperah dulu baru kemudian disembelih. Kemudian hendaknya kita menajamkan pisau kita.
supaya tidak menyakiti binatang tersebut. Juga tidak menyebabkan binatang itu mati gara-gara pisau yang tidak tumpul. Karena pisau yang tumpul, misalnya menyembelih dengan, kan dilarang, Nabi melarang kita menyembelih dengan tulang. Kenapa? Karena tulang itu tidak tajam, itu tumpul. Makanya nggak boleh binatang kita bunuh dengan diketok kepalanya misalnya. Itu menjadi bangkai, tidak sah untuk dimakan, tidak halal untuk dimakan. Jadi harus tajam. Jadi menajamkan pisau sebagai bentuk kasih sayang supaya tidak lama-lama merasakan sakitnya disembelih. Maka Nabi mengatakan, wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dzabihatahu. Hendaknya kalian menajamkan pisau kalian ketika menyembelih, dan menyamankan hewan itu saat disembelih. Artinya menyamankan, membuatnya nyaman agar tidak membuatnya panik, ketakutan. Dibuat santai. Maka tidak mengapa kalau kemudian seandainya kita perlu membacakan murotal supaya dia santai, itu tidak mengapa. Karena bisa jadi karena teriakan-teriakan orang yang histeris bisa menyebabkan binatang kurban itu menjadi ketakutan. Makanya kita perbanyak baca zikir, Jadi ketika menyembelih sambil membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya apa? Dia nyaman. Fal yurih dzabihatahu. Dibuat senyaman mungkin. Kemudian hendaknya kalau kita menajamkan pisau, kita lakukan sebelum menjatuhkan kurban itu. Jangan dijatuhkan dulu baru kemudian kita tajamkan. Kenapa? Karena kemudian binatang itu melihat kita menajamkan pisau, bisa menyebabkan dia ketakutan. Apalagi malah dihadapkan, nih pisau lo, mati lo sama pisau ini. Nggak boleh menunjukkan senjata di hadapan binatang korban itu. Kita sembunyikan, setelah berbaring kita keluarin langsung gorok, Makanya bagus kalau kemudian ketika kita mau sembelih matanya ditutup. Jadi nggak ngelihat senjata yang kita gunakan untuk menyembelihnya. Maka Nabi pernah berkata kepada seorang laki-laki, yang ketika sudah membaringkan binatang kurbannya, dia menunjukkan kepada binatang itu senjatanya, ditunjukkan, Maka Nabi kemudian mengatakan, aturitu antumitaha mautatin halla haddatta syafrataka qabla an tudji'aha. Apakah kamu ingin membuat hatinya mati berulang kali? Apakah kamu ingin membuatnya mati berulang-ulang kali? Artinya matinya takut dalam keadaan takut. Alangkah baiknya jika kamu menajamkan pisau kamu terlebih dahulu sebelum membaringkannya. Jadi ditajamkan dulu sebelum dibaringkan. Jadi hari-hari ini pisau yang akan kita gunakan untuk menyembelih sudah kita asah, Kalau seandainya harus diasah pada hari itu karena setelah dipakai menyembelih kemudian tumpul lagi, maka lakukan itu di luar arena, di tempat yang lain yang tidak kelihatan oleh binatang-binatang yang kita kurbankan. Ada berikutnya adalah tidak menunjukkan pisau sembelihannya kepada hewan yang disembelih tadi. Ini kelanjutan dari fal yurih dzabihatahu tadi, membuatnya nyaman tadi. Tidak menunjukkan kepada binatang itu senjata yang akan kita gunakan. Kemudian membaca basmalah dan takbir, Membaca basmalah dan takbir. Seperti yang dikatakan dalam sabda Nabi, wasamma wa kabbara. Nabi membaca basmalah dan takbir. Bismillahi Allahu akbar.
Ini kan bacaan sama ketika kita tawaf, ya kan? Memulai tawaf sampai di Hajar Aswad kan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Dan barang siapa yang menyembelih dan tidak menyebut nama Allah dengan sengaja, maka makanannya atau sembelihannya itu tidak halal. Karena Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah, karena itu adalah kemaksiatan. Jadi sebut nama Allah, bismillah, enggak pakai Allahu Akbar boleh, ya kan? Bismillah saja boleh, ya kan? Yang penting sebut nama Allah. Sunnahnya adalah baca basmalah dan takbir bismillahi Allahu Akbar. Nah, kalau kelupaan baca basmalah, ya kan? Maka kata Nabi, baca basmalah setelah itu. Sudah kadung nyembelih ternyata lupa baca basmalah. Baca basmalah setelahnya, ya kan? Diperbolehkan. Karena itu sudah masuk dalam kategori dibacakan basmalah, ya kan? Bahkan kalau kita ragu, kita makan daging nih, ya kan? Dari pasar, kita ragu ini jangan-jangan menyembelihnya tidak pakai basmalah, maka kita diperintahkan baca basmalah saat kita memakannya. Kalau kita ragu, kecuali kalau kita nggak ragu, kita jelas nih, nggak dibacakan basmalah, nggak boleh makan. Tapi kalau kita ragu, baca basmalahnya saat kita makan. Kemudian ada berikutnya adalah hendaknya kita mengalirkan darah hewan sembelian tersebut. Dialirkan darahnya, artinya dipotong, ya, tempat keluarnya darah. Jadi ada saluran makanan, ada saluran darah, ya kan? Maka yang paling menjadi syarat menurut mayoritas ulama adalah saluran darahnya harus putus, ya kan? Kalau saluran makannya tidak putus, itu tidak mengapa. Tapi yang nggak boleh adalah kalau saluran darahnya tidak putus. Ya, ini namanya al-wadajain, saluran darah di sini. Ya. Makanya kalau kita ingin mengecek detak jantung kita, yang dipegang ini, ya kan? Karena ini adalah saluran yang disemprotkan oleh jantung kita untuk darah, ya kan, menuju ke otak kita. Ya kan? Ya, dua ini harus putus, ya kan? Dan nggak boleh kalau hanya yang putus adalah saluran makanan doang, ya kan? Saluran makanannya, tenggorokannya ini putus, sementara saluran darahnya nggak putus, nah itu nggak boleh, ya kan? Dan darah yang keluar dari binatang korban itu akan, ya, menjadi indikator, ya kan, diterimanya korban kita. Karena Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan menerima korban kalian sebelum darah itu netes ke tanah. Artinya saking cepatnya Allah menerima amal kita berupa korban itu, hingga darah belum netes saja, belum sampai ke tanah saja sudah Allah terima. Sehingga, ya, tentu ketika kita menyembelih adalah darahnya akan keluar, ya kan. Berarti tidak boleh membunuh binatang dengan mematikannya tanpa mengeluarkan darah, ya kan. Seperti misalnya dipukul, ya, dan lain sebagainya. Jadi harus disembelih, ya kan, untuk menjadi halal, ya kan. Man ma anharad dam wa dzukira smullahi alaihi fakuluh, ya kan, laisa sinna wa dzufra. Apa saja yang mengucurkan darah, binatang apa saja yang kemudian mengucurkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah binatang itu selama tidak menggunakan tulang dan kuku. Artinya tidak boleh mengucurkan darah itu dengan menggunakan tulang atau sekedar kuku, ya kan? Misalnya ayam kita sembelih dengan kuku tajam kita, nah itu nggak sah, ya kan?
dengan memutus urat lehernya. Karena disitulah akan mengucurkan darah segar. Dan darahnya keluar dengan derasnya sehingga yang tersisa itu sangat-sangat sedikit. Karena darah itu kan haram kita makan. Sehingga darah dalam tubuh binatang itu harus dikeluarkan semaksimal mungkin. Dan yang paling cepat keluarnya itu adalah 2 saluran itu. Dan tidak mengapa kalau kemudian masih ada percikan-percikan darah yang masih ada dalam tubuh korban kita. Kan masih ada suka sisa-sisa itu, ya kan? Bersihkan semaksimal mungkin, kalau masih ada yang tersisa itu sah, tidak haram, ya kan? Karena itu termasuk sesuatu yang sulit untuk kita hindari. Ya, karena darah itu banyak penyakitnya, ya kan? Banyak penyakitnya. Makanya haram, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Sehingga harus dikeluarin darahnya. Kemudian tidak boleh menyembelih hewan di hadapan hewan-hewan lainnya. Nah ini agak sulit. Memang harusnya arena penyembelihan itu beda dengan tempat pengikatan ya, tempat diikatnya binatang-binatang itu. Jadi digiring, mau disembelih dituntun ke tempat penyembelihan, bukan di tempat itu juga. Maka di sini misalnya tempat untuk mengikat, di sini untuk nyembelih, dibedakan. Itu bagusnya seperti itu, ya kan? Tidak menyembelih hewan di hadapan hewan-hewan yang lainnya, atau ditutup dengan terpal ataupun yang lainnya, jangan sampai melihat, ya kan? Kemudian membagikan hewan sembelihan kepada teman. Jadi korban ini agak unik, ya kan? Sesuatu yang kita jadikan sebagai sedekah kita karena korban bagian daripada sedekah ya. Tapi kita boleh makan, ya kan? Padahal sedekah yang lainnya itu kan kalau kita sudah berikan nggak boleh kita ambil lagi. Ya. La yatba'uha mannan wala adha, ya kan? Tidak boleh kita menyakiti dan tidak boleh kita mengungkit-ungkit, ya kan? Orang yang mengambil kembali pemberiannya itu seperti orang yang menelan kembali ludahnya, ya kan? Tapi ini enggak, justru disunnahkan kita memakannya, walaupun tidak sampai sepertiga, ya kan? Hanya sedikit. Walaupun kalau kita dapat biasanya pengorban kan berapa bisanya 3 kilo, ya kan? Kalau 1 ekor sapi dengan berat 300 kilo, kata orang yang berpengalaman dagingnya paling sepertiganya, jadi 100 kilo. Nah 100 kilo itu kan artinya untuk 7 orang, ya, berarti 100 bagi 7, berarti 1 orang kira-kira berapa itu? Sekitar 15 kilo, ya, 15 kali 7, ya kurang lebih 15 lah ngitungnya, 15 kilo. Dari 15 kilo itu diberikan berapa di sini? 3 kilo, berarti tinggal 12 kilo. Belum sampai sepertiga. Karena sepertiganya adalah 5 kilo. Maka jangan sampai 5 kilo kita ngasih ke pengkorban. Karena bisa jadi nggak nyampe 100 kilo satu sapi itu, ya kan? Takutnya nanti kita melewati sepertiganya. Jadi 3 kilo saya kira sudah cukup, 3 kilo 3,5 cukup, jangan sampai 5 kilo itu mepet, ya kan? Mepet dengan batas maksimal kita makan korban itu, ya kan? Dan tidak hanya diberikan kepada fakir miskin, karena kata Nabi sepertiganya kamu makan, sepertiganya untuk fakir miskin, sepertiganya untuk siapa? Untuk orang bukan fakir miskin, kenalan kita, kerabat kita, tetangga kita. Boleh diberikan kepada orang kaya, tetangga kita yang kaya. Bahkan mayoritas ulama mengatakan boleh diberikan kepada non muslim, supaya ikut merasakan kebaikan-kebaikan dalam Islam. Karena kalau kita makan daging tetangga kita non muslim itu tidak makan, itu membuat orang iri. Padahal dalam Islam adab kita dalam bertetangga itu, kalau kita makan hendaknya bagi kepada tetangga. Kalau kita masak kuah, masak sop kata Nabi,
perbanyak kuahnya supaya bisa dibagi kepada tetangga. Jangan cuma mendapatkan baunya doang, nyium baunya doang, tapi nggak ikut merasakan. Dalam hadis disebutkan, kalau kamu tidak ingin memberikan makanan kepada tetangga kamu, maka jangan tunjukkan makanan itu kepadanya. Kita dari mall nih, ya kan, belanja banyak, masukinya jangan ditunjuk-tunjukkan kepada tetangga kalau kita nggak mau ngasih. Sampai sebegitunya Islam dalam menjaga perasaan tetangga. Maka berikan kepada korban ini kepada orang-orang yang kaya yang memiliki hubungan dengan kita, tetangga-tetangga, kerabat-kerabat, termasuk yang beragama non-muslim. Maka dikatakan dalam hadis, idza dzabaha syata, Nabi kalau menyembelih kambing, fayaqul, maka Nabi kemudian mengatakan, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kirimkan sebagian daripada kambing ini atau daging kambing ini kepada teman-temannya Khadijah. Jadi walaupun Khadijah sudah meninggal, Nabi tetap berbuat baik kepada teman-temannya Khadijah. Kemudian kalau kita menyembelih onta, maka hendaknya kita sembelih dalam keadaan berdiri. Kalau onta, dengan mengikat kakinya yang sebelah kiri. Jadi dia hanya bersandar pada 3 kaki, ya kan? Kaki depannya sebelah kanan, kakinya kirinya kita ikat, kaki kanannya dan 2 kaki di belakangnya. Itu kalau onta. Tapi kalau selain onta, maka hendaknya dibaringkan, ya kan? Dibaringkan. Ketika Abdullah bin Umar melihat seorang laki-laki menyembelih unta dalam keadaan duduk di atas tanah, jadi untanya didudukin, tidak dibaringkan, didudukin, ya kan, di atas tanah, maka Abdullah bin Umar berkata, ib'adha qiyaman muqayyadatan sunnata nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Biarkanlah hewan itu tetap berdiri dalam keadaan terikat kakinya, maksudnya tadi yang sebelah kiri tadi. Sebab itulah sunnah nabinya, ya kan? Jadi sunnah nabinya itu begitu, ya kan? Berdiri dan diikat kakinya. Sedangkan yang lainnya seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, Nabi membaringkan, ya, kambingnya, lalu ditaruh kakinya Nabi di atas lehernya, baru kemudian disembelih. Nah, ini adab-adab ketika kita menyembelih, ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya berikan waktu, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Monggo Pak, Ibu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu pendeknya, ya kan? Karena Nabi kan sama membaca basmalah. Basmalah itu lafalnya, redaksinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah, boleh ya, menyebut nama Allah saja, ya kan? Jadi sama itu artinya menyebut nama Allah. Redaksinya bisa bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahman saja juga boleh. Karena perintahnya hanya membaca bismillah. Redaksinya bisa macam-macam. Ya. Jadi itu ambil pendeknya lah, minimalnya itu bismillah itu minimalnya. Ya. Jadi boleh menyembelih nanti bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar boleh. Ya. Gitu Bu ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya mengenai hewan kurban. Kan ada yang bilang itu kan untuk 1 ekor kambing untuk keluarga, untuk 1 keluarga. Dan kan gimana itu ya Pak Ustaz? Ada juga yang bilang harusnya kalau kurban itu perorangan, nggak boleh 1 ekor kambing untuk sekeluarga gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Nabi malah
bertambah. Jadi ini korban dariku atau untukku, keluargaku dan seluruh umatku. Gitu kan? Maka berkorban adalah ibadah ya, personal yang dilakukan oleh seseorang tapi bisa merembet kepada keluarganya. Karena Nabi itu adalah Nabi akhir zaman untuk semua umatnya, ya kan? Maka menjadi kekhususan Nabi untuk berkorban bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk umatnya. Ya. Dan kalau kita bukan seorang Nabi, maka kita cukup dengan sampai pada keluarga karena kita menjadi kepala keluarga. Sehingga ibadah ini bisa dimaknai ibadah ini adalah ibadah saya yang mengeluarkan uang dan mendapatkan pahala kurban, ya kan? Dan juga pahalanya diberikan kepada keluarga yang saya naungi, dan yang dimaksud dengan keluarga ini adalah keluarga yang makan di dalam rumah, ya. Tidak keluarga besar, ya kan? Keluarga saya, istri saya, dan anak yang saya kasih nafkah. Atau makna berikutnya adalah bahwa korban ini akan dimakan oleh saya, dimakan oleh keluarga saya, dan juga dimakan oleh sahabat-sahabatku, umatku, itu maksudnya begitu ya. Umat-umatku yang tidak berkorban pada hari itu. Yang nggak korban, makanlah ini korban saya. Jadi maknanya dua seperti itu. Sehingga ketika kita berkorban, maka kita boleh mengatasnamakan orang lain. Ya. Jadi kita berkorban untuk orang tua kita, boleh untuk orang lain. Ya. Maka yang paling bagus adalah ya tentu korban masing-masing atas nama satu orang. Ya kan? Tapi tidak dilarang kalau kemudian dan keluarga. Karena itu satu kesatuan. Jadi keluarga saya dan keluarga saya itu satu kesatuan. Karena ketika kita mengeluarkan uang 3 juta, maka dampaknya bukan hanya pada diri saya, tapi juga dampaknya pada keluarga saya. Artinya uang ini kan kita gunakan untuk makan saya dan makan keluarga saya. Ketika kita keluarkan untuk kurban, maka uang itu sebenarnya adalah uang kas keluarga. Sehingga diperbolehkan yang tadi disebutkan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Ini adalah korbanku dan keluargaku. Sehingga diperbolehkan dua, ya kan? Boleh personal, tahun ini misalnya bapaknya, tahun depan ibunya, kemudian anak-anaknya, boleh seperti itu. Ya kan? Tapi boleh juga yang memiliki kemampuan terbatas, cukup dengan atas nama kepala keluarga dan juga keluarganya. Jadi satu kesatuan. Saya kira itu Bu ya. Kalau patungannya itu sapi ya boleh, tapi kalau korban, kalau sapi patungan itu sedekah biasa. Karena Nabi mengatakan satu kambing untuk satu orang, ya kan? Sapi unta untuk 7 orang. 7 orang. Sehingga kalau lebih daripada itu maka itu hanya sedekah. Dan dalam sapi boleh di situ misalnya gini, yang korban cuma 3 orang, yang 4 orang ini 3 juta 4 orang ini bukan korban, itu boleh, ya kan? Dihitungnya masing-masing. Kan ada misalnya ini satu musola misalnya cuma dapat 3 pengkorban, dibelikan untuk sapi nggak cukup, butuh lagi 3 juta kali 4 12 juta. 12 juta ini iuran rame-rame, iuran warga 12 juta, ya kan? Misalnya mampunya cuma 100.000, butuh 120 orang, ya kan? 12 juta kan? 100.000. Itu boleh. Yang 3 orang dapat pahala kurban, yang 4 bagian ini pahalanya pahala sedekah. Jadi hitungannya masing-masing Bu, ya kan? Termasuk misalnya kalau seandainya ada seekor sapi, 6 orang ini
yang berkorban muslim, yang satu orang non muslim. Ya kan? Itu juga boleh. Karena korban kalau ada orang non muslim mau nyumbang korban kepada kita, terima aja. Ya kan? Terima. Tapi itu bukan korban bagi dia. Itu sodakoh bagi kita. Bagi kita, ya kan? Tapi dia amalannya nggak diterima karena syaratnya harus beriman. Jadi kalau kita kerja di kantor misalnya, ada bos kita non muslim nyumbang seekor sapi, jangan ditolak, terima aja, ya kan? Kan masalah ibadah kan bagi dia, bagi kita yang memanfaatkannya itu kan boleh berasal dari korban, boleh berasal dari pemberian, itu namanya kan hadiah, ya kan? Kalau orang non muslim memberikan namanya hadiah. Termasuk kita menerima sodakoh juga boleh, kan termasuk PT ngasih sapi itu kan bukan korban kok dari PT kan tidak mukallaf, ya kan? Uangnya dari kas PT, hasil dari kerja orang banyak, nah itu bukan korban, ya kan? Kecuali kalau PT itu mengatasnamakan, ya PT ngasih korban diatasnamakan OB yang tidak bisa berkorban, nah itu bisa menjadi pahala bagi orang tersebut. Itu Pak ya. Ada lagi Pak? Tidak ada, baik, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afan Pak. Alhamdulillah. Bapak sehat?